Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, dalam pembelajaran kali ini Bu Ayu masih membahas tentang tema B, udara bersih bagi kesehatan. Nah, sebelumnya Bu Ayu mau menginformasikan tujuan pembelajaran kali ini, yaitu siswa memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial, budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Nah, sebelumnya, Bu Ayu mau menjelaskan apa itu hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, manusia merupakan makhluk sosial. Nah, artinya manusia selalu berhubungan secara timbal balik dengan manusia lainnya. Karena itu, manusia hidup dalam masyarakat dan menjadi bagian satu masyarakat. Nah, dalam kehidupannya, manusia harus menyadari akan martabat, harga diri, hak dan kewajibannya sebagai makhluk sosial. Nah, setiap melaksanakan kewajiban, manusia akan mendapatkan hak. Nah, hak dan kewajiban dilaksanakan harus dengan seimbang. Hak dan kewajiban yang seimbang akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, jadi apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Contohnya, menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, mengupayakan kesejahteraan, memelihara kebersamaan, dan menjaga kerukunan demi keharmonisan hidup bersama. Sedangkan hak, segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seorang. Nah, hak penting untuk dipenuhi sebab dapat memberikan kesejahteraan bagi manusia itu sendiri. Nah, contohnya hak yaitu hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak mendapatkan rasa aman, hak untuk mendapatkan nafkah, hak mendapatkan pendidikan, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Jadi, seperti yang Boy bilang tadi, hak kita dapat setelah kita melaksanakan kewajiban. Nah, jadi hak dan kewajiban yang seimbang akan menimbulkan sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, selanjutnya, pengelolaan jenis usaha perekonomian di Indonesia. Ada jenis usaha yang dikelola sendiri dan ada jenis usaha yang dikelola secara kelompok. Nah, usaha ekonomi yang dikelola sendiri atau perseorangan biasanya modalnya terbatas. Contohnya, usaha petani. Nah, petani ini mengolah sawah untuk menghasilkan padi, jagung, dan singkong. Kalau industri kecil, contohnya pengrajin anyam. Usaha perdagangan, contohnya pedagang sayur, pedagang makanan, atau warung-warung yang ada di sekitar rumah kalian. Kalau usaha jasa, itu contohnya tukang fotokopi, tukang cukur, tukang pijat, atau usaha salon. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok, contohnya yaitu firma. Nah, firma adalah perusahaan yang didirikan oleh sedikitnya 2 orang. Biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Setiap anggota firma mempunyai hak untuk bertindak atas nama firma. Yang kedua yaitu persekutuan komanditer. Nah,
atau CV, perusahaan yang didirikan oleh satu orang, perusahaan atau lebih. Nah, jadi jika ada orang yang menaruh saham atau menaruh modal, masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan perusahaan. Jadi hitungnya bagi hasil. Yang ketiga yaitu PT. PT adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjual saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan menanam modal dalam perusahaan. Contohnya PT Indofood, PT Astra Daihatsu Motor, dan banyak lagi pabrik-pabrik lain besarnya di Indonesia. Ada pabrik sepatu, pabrik makanan. Selanjutnya, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Nah, perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara ada 3 bentuk, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, dan perusahaan perseroan. Nah, Bu Ayu, apa aja contoh BUMN? Yaitu ada Pertamina, kalau bank itu ada Bank BNI, ada Angkasa Pura. Angkasa Pura itu yang di bandara. Mandiri juga termasuk BUMN, atau PLN termasuk juga BUMN. Nah, selanjutnya koperasi. Koperasi adalah usaha bersama dalam bidang ekonomi. Kerjasama dalam koperasi berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan kesamaan kebutuhan anggota. Jadi, biasanya koperasi didirikan pada pabrik-pabrik atau dalam masyarakat juga. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk kesejahteraan setiap anggotanya. Apa Bu fungsi koperasi ini? Contohnya bisa meminjam uang atau membeli barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan tempat lainnya. Nah, untuk tugas pertama kalian kelompokkan jenis usaha perorangan minimal 10 dan jenis usaha kelompok minimal 10. Contohnya kalau perorangan petani, sedangkan kelompok contohnya PDAM. Nah, kalian tulis di buku tulis ya. Dibuat tabel juga boleh. Seperti yang Boy contohkan. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi. Nah, macam-macam kegiatan ekonomi yaitu ada kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kegiatan produksi ini kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau konsumsi ini kegiatan menggunakan atau memakai barang hasil produksi. Sedangkan distribusi kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Nah, kegiatan produksi ini biasanya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi atau barang siap pakai. Nah, setelah melalui proses produksi, barang jadi hasil produksi dikirim ke berbagai tempat. Nah, itu disebut dengan distribusi. Nah, setelah didistribusikan, barang kemudian nyampe ke konsumen. Pada kegiatan konsumsi inilah barang-barang dipakai atau dihabiskan. Contohnya barang-barang pakaian atau barang konsumsi kebiasaan sehari-hari, contohnya seperti beras atau makanan pokok lainnya ya. Nah, untuk tugas yang kedua, kalian menyajikan proses kegiatan ekonomi, contohnya pakaian. Jadi kalau pakaian produksinya dari apa? Dari kapas, lalu menjadi benang, bahan, lalu diproduksi oleh penjahit. Setelah jadi pakaian atau barang jadi, lalu didistribusikan ke toko-toko dan dikonsumsi oleh kita atau dipakai oleh konsumen.
Nah, contohnya kalian boleh apa aja barangnya atau makanannya, kemudian kalian presentasikan ya melalui video. Nah, penyakit organ pernapasan ada asma, bronkitis, emfisema. Nah, kalau asma itu disebabkan oleh penyempitan saluran nafas. Kalau bronkitis yaitu peradangan pada bronkus, sedangkan emfisema yaitu menyerang kantung udara alias alveoli. Nah, selanjutnya kalian dari kelima penyakit ini, kalian deskripsikan penyakit dan dampaknya bagi tubuh ya. Seperti biasa ditulis di buku tulis. Sekian penjelasan dari Bu Ayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.